Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman di WA kemarin tentang ciri-ciri puyuh afkir. Kita semua tahu bahwa untung dari ternak puyuh ini adalah dari hasil telurnya. Jika hasil telur tidak maksimal, dampaknya pasti penghasilan akan menurun. Malahan nanti bisa-bisa tombok untuk buat beli pakan, karena hasil telur tidak bisa menutupi biaya produksi. Nah, disinilah kita perlu memilih puyuh-puyuh kita ini yang sudah tidak produktif. Di sini tidak hanya saya jelaskan ciri-cirinya, melainkan juga tentang faktor lain yang membuat puyuh tidak produktif. Banyak faktor yang membuat puyuh sudah tidak produktif. Contohnya bobot badan kurus. Kurus di sini bisa jadi pakan yang kurang berkualitas atau sedang terkena penyakit sehingga bobot badan tidak tercapai, akhirnya tidak bertelur. Padahal aslinya dia masih bisa bertelur jika bobotnya masih ideal tentunya. Oke, kita langsung praktek saja. Nanti sudah saya sendiri-sendirikan untuk puyuh yang sudah tidak produktif menurut faktor-faktor penyebabnya. Jadi teman-teman lebih paham mana yang masih bisa bertelur dengan treatment tertentu dan mana yang harus diafkir. Oke teman-teman, di sini sudah ada contoh untuk puyuh yang ciri-ciri puyuh yang sudah afkir seperti apa. Ini terutama untuk teman-teman yang mau mengurangi daripada beri makan yang berlebih ya, tapi dia tidak bertelur. Nanti di sini sudah saya sendirikan untuk puyuhnya yang sudah tidak bertelur, mau dari faktor penyakit maupun dari faktor memang sudah tua ya. Oke, yang pertama ini untuk mengetahui puyuh ini sudah tidak bertelur atau tidak itu dari tulang supit ya. Tulang supit ini adalah tulang ekor ini ya, di sini. Jika ini menyempit dan apalagi ini terlihat kering, duburnya kelihatan kering seperti ini, dia sudah tidak bertelur ya. Cuman sebenarnya ini masih bertelur, cuman produksinya sudah tidak maksimal ya, karena kan ini kita juga harus melihat dari mata. Kedua matanya ini sudah rabun ya, jadi dia karena ini faktor usia sudah tua, kedua matanya sudah putih seperti ini. Ini adalah rabun ya, jadi dia produksinya kurang maksimal. Sebenarnya dia masih bertelur, cuman biasanya 2 hari sekali. Kalau untuk produktivitas dia sudah kurang bagus, jadi mendingan puyuh seperti ini kita afkir ya. Bentar. Oke, untuk ciri yang kedua ini kita lihat dulu, dari matanya masih bagus semua, jadi tidak ada masalah untuk penglihatan. Tapi permasalahannya ada di dia terinfeksi oleh bakteri coli ya. Jadi perutnya ini akan membesar seperti ini. Jadi teman-teman kalau menemukan puyuh seperti ini yang perutnya membesar, kadang wah sampai sebesar ini ya, itu dia sudah tidak bertelur jelas. Karena itu kalau dibelek itu di dalamnya terdapat seperti model seperti kista. Kalau dari tulang supit ini masih bagus ya, cuman dia bertelurnya sudah tidak akan maksimal. Oke, jadi ciri-cirinya hanya kalau tulang supit ini sudah mengecil, dia tidak bertelur. Dan kalau duburnya ini sudah berkerut dan kering, dia juga sudah tidak bertelur. Dan faktor lainnya adalah dari penyakit ini. Kalau dia seperti ini dan kita cek kalau masih ada telur seperti ini, dia berarti ini masih sedang ya, tingkat infeksi dari bakterinya masih sedang. Jadi dia masih bisa bertelur, cuman dia tidak akan maksimal ya. Jadi bisa 2 hari sekali bertelur atau
malahan 3 hari sekali. Jadi kalau menemukan puyuh seperti ini mending kita upgrade saja. Oke, faktor yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, dari mata ini sudah bagus, masih bagus, cuman di sini dia agak sedikit kurus ya. Nah, kurus di sini kita lihat dulu dari tulang supit. Kalau tulang supitnya mengecil berarti dia sudah tidak bertelur ya. Paling tidak itu 2 jari seperti ini. Tapi kalau nggak ada 2 jari berarti dia sudah tidak bertelur. Dan sebenarnya ini masih bertelur ya, masih bertelur, cuman karena dia kurus jadi untuk produksinya dia berhenti. Jika teman-teman menemukan puyuh seperti ini banyak ya di kandang kalian, mungkin satu kotak itu kurus semua, mendingan bisa, caranya treatmentnya ada caranya dengan mencampurkan pakan pedaging ya. Jadi tiap 50 kg pakan puyuh jadi itu dicampur dengan 10 kg pakan pedaging ya. Itu di treatment selama paling enggak 1 minggu atau 2 minggu, nanti yang kurus-kurus ini dia akan bertelur kembali. Jadi terserah teman-teman mau menemukan seperti ini, mau di upgrade ya silahkan, tapi kalau mau di treatment bisa saja kalau menemukan yang kurus seperti ini. Oke, saya kira sudah mudeng ya, gampang sekali. Ini ciri-cirinya kalau dari mata dia tidak apa-apa, berarti tidak ada faktor dari rabun. Dan kurus, namanya dia tidak kurus. Terus yang ketiga adalah dari tulang supit dan bentuk dari kloaka ini. Kalau sudah mengecil dan mengkerut berarti dia juga kurang produktif ya. Tapi kalau ini sebenarnya masih produktif, cuman dia kurus ya. Jadi kalau mau di treatment memakai pakan pedaging, dia masih bisa bertelur. Oke teman-teman, segitu saja. Saya kira semoga bisa menambah wawasan teman-teman untuk beternak yang lebih baik. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar atau chat via BA ya. Kalau mau request untuk bahan apa yang mau diupload ke depannya, silahkan nanti langsung chat aja via WA atau via komentar di YouTube. Oke, sampai bertemu kembali di konten selanjutnya. Salam peternak cerdas, selalu pakailah logika. Salam peternak Indonesia, nantikan konten-konten yang bermanfaat selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.